Kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah terbilang sudah lama. Sejak Siti Aisyah radhiyallahu anhu masih kecil. Namun ketika romantisme Nabi Muhammad SAW berbentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah SAW. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih perawan. Ya, karena Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW saat ketika usianya masih kanak-kanak. Oleh karena itu, Siti Aisyah radhiyallahu anhu dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai usianya. Baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya, Nabi SAW pun memperlakukan Siti Aisyah dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Siti Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan Nabi SAW memberinya cinta, kasih sayang, dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi Muhammad SAW melakukan agar hidup Siti Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tak ada paksaan kecuali yang menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Siti Aisyah radhiyallahu anhu tidak luput dari perantauan Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anhu keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak bertanding lari untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan hari tersebut dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, tahukah engkau, kali ini aku yang memenangkan pertandingan ini. Lalu Aisyah menjawab, kenapa bisa begitu? Nabi Muhammad pun meledek Aisyah dengan sebutan, tubuhmu sudah padat dan berisi, wahai Aisyah. Makanya kau tidak kuat lari, sambil tertawa senyum memandang wajah Siti Aisyah. Siti Aisyah pun cemberut. Tetapi Nabi Muhammad SAW terus meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya dulu Siti Aisyah yang menang, karena memang pada saat itu engkau masih terlihat cukup piawai dalam penampilanmu. Tetapi kali ini kau harus menelan kejujuran bahwa aku yang menang. Ledekan Nabi Muhammad SAW tersebut membuat Siti Aisyah semakin cemberut, dan tetapi Nabi Muhammad semakin memandangnya dengan kasih sayang. Bahkan Nabi SAW mengetahui karakter Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu bahagia dan kapan kamu marah. Merasa heran, Siti Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
wahai Rasulullah, bagaimana bisa mengetahui suasana hati aku yang aku sembunyikan begitu rapi? Nabi Muhammad pun menjawab, gampang Aisyah, jika sedang marah engkau bersumpah demi Tuhan Ibrahim, tapi jika hatimu senang dan lapang engkau bersumpah atas nama Tuhan Muhammad. Aisyah pun kemudian tersipu, tawanya lepas tak tertahan. Demi Allah Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, hanya namamu yang tertinggal di hatiku. Sikap Nabi Muhammad SAW yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Siti Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya biasa mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut faruk. Dari hadis di atas bisa kita gambarkan sangat intimnya Siti Aisyah bersama Nabi SAW. Tentu saja mandi hanyalah sebagian kecil dari contoh praktek intiman dan keromantisan mereka berdua. Memupuk rasa cinta antara suami dan istri yang mereka tanam. Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan di dalam ranjang seperti dipikirkan banyak orang. Namun keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama untuk menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah romantisnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Siti Aisyah. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan ikhtibar dari cerita di atas. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.